Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ropah, NPM 306195628. Kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia diantaranya letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta, atlas, atau globe yang melintang atau horizontal dari barat ke timur atau sebaliknya. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal pada peta, atlas, atau globe yang membujur atau vertikal dari utara ke selatan atau sebaliknya. Letak astronomis Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Sedangkan dua samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Di sebelah barat ada Samudra Hindia, dan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Posisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai karakteristik yang khas dan juga menguntungkan. Yang pertama, letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, membuat Indonesia bisa menjalin hubungan yang baik antara negara di kedua benua tersebut. Posisi geografis membuat dua samudra Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. 2. Indonesia yang terdiri banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku budaya dan bangsa. 3. Laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, kerang laut, dan serta bahan tambang seperti minyak bumi. 4. Indonesia dilalui jalur perdagangan Indonesia. Ada 5 pulau besar di Indonesia, di antaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sungai terpanjang yang ada di Indonesia, Sungai Kapuas dengan panjang mencapai 1143 km, Sungai Mahakam dengan panjang 920 km, Sungai Barito dengan panjang 900 km, Sungai Batanghari sebagai sungai terpanjang di Sumatera dengan panjang 800 km,
Sungai Musi dengan panjang 750 km, Sungai Mamberamo sebagai sungai terpanjang di Papua dengan panjang 670 km, Sungai Bengawan Solo sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang mencapai 548 km. Pengaruh kondisi geografis Indonesia. Untuk keuntungan, letak geografis Indonesia di bidang ekonomi menambah devisa negara sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat sebagai jalur perdagangan internasional dan sebagai destinasi pariwisata utama. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Indonesia kaya akan bahasa. Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung. Masyarakat dituntut dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur lintas internasional. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata, peningkatan transportasi laut secara maksimal, dan peningkatan akomodasi angkutan umum. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya. Pakaian Indonesia semakin modern, adanya kulturasi budaya asing dengan budaya lokal, mempunyai keanekaragaman budaya dan dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Sedangkan kerugian letak geografis di bidang ekonomi, adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia, eksploitasi secara besar-besaran, dan persaingan global. Kerugian letak geografis di bidang komunikasi. Menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal terus berkurang dan tidak menjadi prioritas lagi. Sulitnya menggunakan bahasa Inggris. Kerugian letak geografis di bidang transportasi. Tersingkirnya transportasi tradisional, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, dan semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan dari luar negeri. Dan yang terakhir, kerugian letak geografis di bidang sosial budaya. Banyaknya budaya asing yang masuk membuat budaya lokal dapat terancam punah. Maraknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia. Maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia dan norma-norma Indonesia karena pengaruh global. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.